Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Prasetyo Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal UTS RIDC nomor 1 sampai nomor 3. Oke, mungkin kita lanjutkan untuk mengerjakan soal. Oke, untuk nomor 1 kita akan mencari nilai Vx sama Ix. Kita akan menggunakan hukum-hukum dasar, yaitu kita bisa menyederhanakan rangkaian ini. Yang pertama, kita beri titik ini A, ini B, untuk memudahkan. Berarti ini A, ini B. Untuk R3 sama R4 ini kita bisa seri, jadi menjadi ini RS atau R seri, ini R2, ini kan 2 ohm. Berarti R3 seri dengan R4 itu kan sama dengan 1 ohm ditambah dengan 1 ohm, jadi 2 ohm. Berarti RS sama dengan 2 ohm. Yang kedua, kita bisa paralelkan, jadi RP sama dengan 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2, sehingga 4/4 sama dengan 1 ohm. Kita bisa menyederhanakan menjadi seperti ini. Ini titik A, ini B, ini R paralel atau RP itu 1 ohm. Selanjutnya kita masukkan lagi ke rangkaian yang tadi. Jadi seperti ini. Ini RP 1 ohm tadi, R1-nya juga 1 ohm. Ini 4 volt. Kita akan mencari nilai dari E pada loop ini. Kita bisa mencarinya dengan persamaan atau bisa menjadi rumus langsung. Di sini saya akan menggunakan rumus langsung. Berarti itu E itu sama dengan tegangan dibagi dengan R totalnya. Berarti 1 ditambah 1, sehingga 4/2 sama dengan 2 ampere. Berarti arus yang melewati loop ini yaitu senilai 2 ampere. Oke, selanjutnya kita akan mencari tegangan pada titik AB. Jadi VAB itu sama dengan arus yang dilewati tadi dikali dengan resistansi yang dilalui, berarti dikali dengan RP, sehingga 2 dikali dengan 1, sehingga menjadi 2 volt. Berarti tegangan di sini tuh sama dengan 2 volt. Oke, karena tegangan di sini sudah diketahui, berarti kita bisa pecah nih menjadi soal yang tadi seperti tadi. Kita gambarkan ulang. Ini A, ini B, ini R1, 1 ohm, ini R2, 2 ohm, ini R3, 1 ohm, dan R4 juga 1 ohm. Nah, karena tegangan di sini sudah diketahui yaitu 2 ampere, berarti tegangan arus yang
yang melewati titik AB ini juga bisa didapat dengan cara I pada arus AB ini berarti VAB dibagi dengan R2, sehingga VAB kan tadi 2 ampere dibagi dengan R2 kan 2 ohm, sehingga menjadi 1. Nah, karena asumsi tadi kita I-nya ke bawah, sedangkan yang dicari I-nya ke atas, berarti misal kita beri nama ini ID, berarti IX itu sama dengan minus ID, sehingga IX sama dengan min 1 ampere. Nah, karena IX sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari VX. Nah, VX itu bisa dicari dengan rumus pembagian tegangan. Tadi kan tegangan di sini sampai sini kan sudah diketahui, yaitu kan 2 volt. Berarti VX itu tegangan yang cuma dialami oleh R3. Berarti R3 dibagi dengan resistansi total yang dilalui oleh VAB dikali dengan tegangan yang diketahui. Tegangan yang diketahui tadi kan VAB. Sehingga R3 kan 1. 1 tambah 1 kan 2. VAB kan 2. Berarti ini bisa coret jadi 1. 1 volt. Nah, karena ini sudah diketahui polaritasnya itu arusnya itu ke bawah ke atas, sedangkan asumsi tadi kita kan VAB, berarti potensial tinggi ke rendah itu potensial tingginya ke A menuju ke B. Berarti asumsi tadi itu kan kita ke arah bawah sini. Berarti kita tinggal balik aja, berarti 1 min 1 volt sesuai dengan polaritasnya. Polaritas seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 2 kita akan mencari arus yang melewati R1 dan arus yang melewati R3. Kita bisa menggunakan metode mesh analysis untuk menyelesaikan ini. Untuk pertama-tama kita cari arus yang diketahui pada I1. Karena arus yang diketahui pada I1 sudah diketahui yaitu 6 ampere, berarti I1 sama dengan 6 ampere. Berarti arus yang lewat dari sini sampai sini itu 6 ampere. Dan arus I3 juga sama, berarti arus yang melewati ini, loop 3 ini, itu adalah 8 ampere. Berarti kita tinggal mencari KVL pada loop I2. Untuk mencari KVL pada loop 2, kita bisa menggunakan ini, berarti 2 ohm kali dengan I2 min I1, karena R2 ini berada di antara loop 2 dan loop 1. Berarti 2 ohm ini dikurangin dari I2 dikurangin dengan I1. Terus ditambah dengan 6 I2. Terus ditambah dengan ini juga sama, 8 ini berada di antara loop 2 dengan loop 3. Berarti 8 I2 min I3 sama dengan 0. Nah, kita bisa substitusikan nilai yang sudah diketahui tadi. I1 nya kan berarti 6. I3 nya 8. Berarti
ini 2E, 2 dikurangin 12 ditambah 6E2 ditambah 8E2 dikurangin 8 kali 8 minus 64 sama dengan 0. Berarti kalau ini total 2, 6, 8, ini kan hasilnya kan 16I2. Kemudian min 12 dikurangin min 64 itu kan hasilnya minus 76 sama dengan 0. Berarti 16I2 ini pindah ruaskan berarti positif. Kemudian ini pindah ruaskan juga dibagi 16. Hasilnya itu sama dengan 4,75. Berarti arus pada loop 2 itu senilai 4,75 ampere. Berarti kita tinggal mencari arus yang melewati ini. Misalkan kita asumsikan arusnya ke bawah. Kita beri nama IX. Untuk loop ini kan berarti ini sini. Nah, berarti I1 itu arahnya ke sini. I2 juga ke sini. Kita bisa buat KCL pada titik ini. Berarti KCL pada titik ini yaitu IX ditambah dengan I2 itu kan sama dengan I1. Nanti arus yang masuk ditambah hasilnya itu akan sama dengan arus yang keluar. Nah, karena kita mencari IX berarti kita pindah ruaskan. I1 min I2. Nah, tinggal kita masukkan I1 nya kan tadi 6 dikurangin I2 nya 4,75. Berarti hasilnya sekitaran 1,25 ampere. Nah, untuk selanjutnya pada arus yang melewati R3, misal kita asumsikan ke atas. Kita beri nama IY. Untuk I3 berarti arahnya kan ke sini. Sesuai loop I3. Nah, I2 itu kan arahnya juga sesuai loop ke sini. I2. Berarti KCL pada titik ini yaitu arus yang masuk itu kan I3 sama dengan arus yang keluar. Berarti IY ditambah dengan I2. Karena kita mencari IY berarti kita pindah ruas. IY sama dengan I3 dikurangin I2. I3 diketahui kan 8. I2 diketahui kan 4,75. Berarti hasilnya sekitaran 3,25 ampere. Berarti ini arus yang melewati R1. Ini arus yang melewati R3. Nah, selesai dah. Oke, kalau kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 kita akan mencari nilai arus I0 dengan menggunakan metode supernode. Langkah yang pertama, kita tinjau dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, karena titik ini sama ini sudah diketahui tegangannya, berarti kan V1 min V3 sama dengan 12 volt. Ini kita pindah ruaskan untuk masuk ke persamaan. Kan 12 plus V3. Nah, terus ini juga sama antara titik grounding V4 sama V0 sudah diketahui tegangannya. Berarti kan V4 min V0 sama dengan 12 volt. Karena V0 ini nilainya 0 karena grounding titik referensi, berarti kan V4 sama dengan 12 volt. Nah, kita juga tahu bahwa
Untuk tegangan antara V0 ke V2 itu kan sama dengan 6 volt. Berarti V0 min V2 sama dengan 6 volt. Karena V0-nya tadi titik referensi bernilai 0, berarti kan kita tinggal pindah balik ruas ini jadi minus 6 volt. Berarti untuk masing-masing titik ini kan sudah diketahui. Berarti kita tinggal mencari KCL pada supernode ini. Nah, supernode itu terjadi ketika karena saat kita ingin mencari KCL pada suatu titik, kita menemukan sebuah tegangan gitu. Untuk mencari KCL pada supernode, ini supernode ya. Kita tinjau dulu dari V1. Berarti kan V1 min V2 dibagi R1. Berarti V1 karena V2 sudah diketahui senilai minus 6, berarti kan ini dibagi dengan 2K. Ditambah dengan V1 min V4. V4 nya tadi 12 volt, berarti V1 min 12 dibagi dengan 2K gitu. Ditambah dengan karena V1 sudah kita lakukan semua, berarti kan kita pindah V3. V3 min V2 dibagi R2, berarti V3 min V2 nya tadi diketahui minus 6 dibagi dengan 1K, ditambah dengan V3 min V4. V4 nya tadi 12 dibagi dengan 1K, ditambah dengan V3 min V0. Karena V0 nya itu sama dengan 0, berarti kita tidak usah tulis, dibagi dengan 2K sama dengan 0. Nah, kita bisa pisahkan nih masing-masing komponen. Berarti V1 min 2, karena ini K, berarti kita bisa coret ya, kita sederhanakan nanti. V2 karena ini minus ketemu minus, berarti kan positif. 6 dibagi 2 kan 3, tambah V1 per 2 min 12 bagi 2 kan 6, tambah dengan V3 bagi 1, itu V3 ini jadi positif positif 6 dibagi 1 tetap 6, tambah dengan V3 12 tambah V3 per 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan nih, ini kan bisa dicoret. Nanti kita bisa masukkan nilai V1 yaitu 12 plus V3 ke dalam persamaan ini, substitusikan. Ketikkan 12 plus V3 per 2 tambah 3 ditambah 12 plus V3 per 2 ditambah V3 ditambah V3 minus 12 ditambah V3 per 2 sama dengan 0. Kita pisahkan lagi nih variabel yang ada 2. Berarti ini kan tinggal 6 plus V3 per 2 tambah 3 tambah 6 plus V3 per 2 tambah V3 ditambah V3 dikurangi 12 ditambah V3 per 2 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan. Ini 6 tambah 6, 12 dikurangi minus 12, nanti kan 0. Nah, karena V3 nya ini V3 per 2 ada 3, berarti kita bisa tulis V3 itu 3 kali dibagi 2, terus V3 itu ada 2, berarti kan tambah tadi 2 V3 sama dengan, nah ini kita pindah ruaskan, berarti kan minus 3. Kemudian kita bisa sederhanakan, kita samakan penyebutnya, ini menjadi 2, ini tetap menjadi 4 minus 3, berarti ini kan 7 V3
per 2 sama dengan minus 3. Nanti 7V3 sama dengan minus 6. V3 sama dengan 6 per 7 volt. Nah, karena V3 ini sudah diketahui, sedangkan kita akan mencari nilai I0, kita bisa menggunakan rumus arus. Kan arus kan rumusnya I sama dengan V per R. Karena V3-nya tadi ini minus 6 per 7, kita bisa masukkan ke dalam sini. Berarti kan minus 6 per 7. Kenapa kok langsung dimasukkan? Kan definisi ini kan potensial tinggi dikurangin potensial rendah. Karena potensial rendahnya itu bernilai 0, berarti kan kita nggak usah tulis. Ini dibagi dengan 2. 2 ini apa? 2 itu resistansi yang dilalui oleh arus. Nah, ini bisa kita tuliskan. Kita balik jadi seperti ini. Terus kita kalikan nih, berarti kan minus 6 per 14. Kan bisa sama dengan kita bagi jadi 2. Terus satunya itu miliampere, karena ini tadi dibagi 2 kilo. Berarti arus yang lewat dari V3 ke V0 yang melalui R3 itu senilai minus 3 per 7 miliampere. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.